Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Pranajapina Bilkirono dengan NIM G0025167 dari kelompok A5 dengan asisten Mbak Rada. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum 1, anatomi penis, skrotum, dan testis, serta korelasi klinis pada torsio-testis, varikogel, dan pembesaran prostat. Laporan 1. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluhkan nyeri hebat di daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain juga ada seorang peserta lain yang sudah lama mengeluhkan benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah pada torsio-testis, varikogel, dan pembesaran prostat. Pertama, overview organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria sendiri dibagi menjadi 3, eksterna, interna, dan kelenjar aksesoris. Untuk yang eksterna terdapat penis, skrotum. Nah, penis sendiri itu sebagai organ kopulasi dan jalur keluarnya urin serta semen. Sedangkan untuk skrotum itu adalah sebuah pelindung dari testis yang sekaligus berguna untuk mengatur suhu. Untuk organ interna itu ada testis, epididymis, dan ductus deferens. Testis sendiri adalah organ gonad pria yang akan menghasilkan spermatozoa dan testosteron. Epididymis sendiri adalah sebuah tabung yang digunakan untuk mengaturasi dan menyimpan sementara sperma. Ductus deferens adalah organ yang akan membawa sperma dari epididymis menuju ke rongga pelvis. Selanjutnya ada organ aksesoria, juga ada 3, vesicula seminalis yang akan menghasilkan cairan kaya fruktosa, prostat yang akan menghasilkan cairan yang membantu viabilitas dan motilitas sperma, kelenjar bulbo uretalis yang akan menghasilkan cairan mukoid pre-ejakulat. Nah, ketiga kelenjar ini itu berkontribusi dalam pembentukan semen. Yang pertama, anatomi penis. Nah, penis sendiri ini terdiri dari ratik penis, korpus penis, dan gland penis. Gland penis sendiri ini adalah merupakan bagian distal atau ujung yang mengalami pembesaran. Nah, di ujung gland sendiri terdapat ostium uretra externum. Nah, penis sendiri memiliki beberapa jaringan erektil, terdapat 2 corpora cavernosa di bagian dorsal dan 1 corpus spongiosum di bagian ventral. Nah, corpus spongiosum ini akan membungkus uretra pars spongiosa yang nanti akan berlanjut menjadi glans. Nah, struktur penunjang. Nah, penis sendiri ini dibungkus oleh fasia dan kulit. Pada penis yang tidak disirkumsisi, glans akan tertutupi oleh prepudium. Ereksi yang terjadi akibat pengisian jaringan erektil terutama di corpora cavernosa oleh darah. Relevansi anatomisnya, uretra pada penis itu adalah jalur akhir semen dan urin. Nah, uretra yang terletak di dalam pars spongiosa, di dalam korpus spongiosum, itu akan mencegah terjadinya kolaps total saat ereksi sehingga si uretra tidak menutup. Anatomi skrotum dan testis. Pertama, skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menampung testis, epididymis, bagian distal dari funiculus spermaticus. Secara eksternal tampak ada rapet skroti di bagian tengah, dan kalau di bagian internal ada septum skroti yang juga ada di bagian tengah. Nah, fungsi utama dari skrotum adalah proteksi dan termoregulasi dari testis. Lapisan skrotum dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada skin of scrotum, kemudian ada fascia dartos dari skrotum, fascia spermatica externa dari skrotum, kemudian ada fascia cremaster muscle and fascia, internal spermatic fascia, parietal layer of tunica vaginalis testis, dan ada cavum vaginalis. Kemudian di dalam ada tunica vaginalis, lamina visceralis. Nah, selanjutnya ada testis. Testis sendiri berbentuk oval yang akan dilapisi oleh tunica albuginea. Di dalamnya akan terdapat lobuli testis yang berisi tubulus seminiferi. Tubulus seminiferi adalah merupakan tempat terjadinya spermatogenesis. Hubungannya dengan epididymis, jadi testis yang menghasilkan sperma akan mengalir ke rete testis, kemudian ke ductuli efferentes yang kemudian akan masuk ke epididymis. Nah, di epididymis itu ada 3 bagian, kaput, korpus, dan kauda. Pertama-tama masuk di bagian kaput, nanti di epididymis ini akan terjadi maturasi dan penyimpanan sperma. Selanjutnya jalur perjalanan sperma. Nah, pertama sperma akan diproduksi di tubulus seminiferi, bergerak lanjut ke bagian tubuli recti, kemudian ke rete testis, masuk ke ductuli efferentes, kemudian ke epididymis, disimpan dan dimaturasi. Kemudian kalau waktu akan ejakulasi, sperma akan masuk ke ductus deferens, kemudian ke ampula ductus deferens, kemudian ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius sendiri adalah penggabungan dari ductus deferens dengan vesicula seminalis. Nah, setelah itu sperma akan memasuki uretra pars prostatica, pars membranacea, kemudian ke pars spongiosum, dan berakhir keluar di bagian ostium uretra externum. Nah, kita akan masuk ke bagian klinis yang pertama, yaitu torsio-testis. Torsio-testis sendiri adalah fenomena di mana testis itu berputar pada sumbunya yang menyebabkan puntiran funiculus spermaticus. Akibatnya vena yang ada di testis akan terganggu, kemudian aliran arteri juga lama-lama juga menurun.
Nah, dasar anatominya itu ada funiculus spermaticus yang di sana itu mengandung pembuluh darah testikular, saraf, limfe, dan ductus deferens. Bila struktur ini terpuntir, vaskularisasi testis akan terganggu, nanti akan terjadi iskemia, dan jika berlangsung dengan lama akan menyebabkan nekrosis testis. Manifestasi klinisnya nanti akan terjadi rasa nyeri skrotum mendadak dan hebat, membengkakkan skrotum, testis dapat tampak lebih tinggi dari posisi normal, keluhan sering bersifat akut dan unilateral. Nah, kaitannya dengan skenario, tadi kan pasien mengeluhkan nyeri hebat di daerah skrotum setelah terjatuh. Nah, dapat dicurigai dia mengalami torsiotestis. Kondisi ini termasuk kondisi gawat daruratan sehingga perlu penanganan yang cepat. Nah, kemudian kondisi klinis yang kedua adalah varikokel. Varikokel adalah dilatasi abnormal vena-vena pada plexus pampiniformis di dalam funiculus spermaticus. Dasar anatominya ada plexus pampiniformis yang berfungsi untuk membantu menjaga pertukaran panas untuk menjaga suhu dari testis. Gangguan aliran bari vena menyebabkan pelebaran vena. Varikokel lebih sering terjadi di sisi kiri karena aliran vena testicularis bagian sinistra bermuara ke vena renalis bagian sinistra yang cukup naik tajam, tidak landai, beda dengan yang bagian dextra. Manifestasi klinis nanti akan ada benjolan atau pembesaran skrotum, ada konsistensi khas seperti sekumpulan cacing, lebih jelas saat berdiri atau mengejan, dan dapat menimbulkan rasa berat pada skrotum. Relevansi fungsional. Nah, karena ada gangguan termoregulasi dari testis akan mempengaruhi spermatogenesis, sehingga varikokel dapat dikaitkan dengan gangguan fertilitas. Kaitannya dengan skenario, keluhan benjolan terjadi di skrotum dan terasa seperti sekumpulan cacing yang sangat khas untuk varikokel. Kemudian ada pembesaran prostat. Nah, anatomi prostat sendiri ini ada di antara dari vesika urinaria dan membrana perinei. Nah, di bagi prostat sendiri ini mengelilingi uretra prostatika. Karena mengelilingi uretra, perubahan ukuran dari prostat ini sangat mempengaruhi aliran dari urin. Nah, bila prostat membesar, lumen uretra prostatika akan menyempit, akan menghambat aliran urin yang menyebabkan gejala obstruktif dan iritatif. Nah, manifestasi klinis, tadi kan bapak-bapak itu sulit buang air kecil. Ya, salah satu manifestasi klinis, kemudian pancaran urinnya lemah, sering buang air kecil, terutama terjadi di malam hari, dan rasa tidak lampias setelah berkemih. Kaitannya dengan skenario, seorang bapak dan sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil dan dapat mengarah ke pembesaran prostat. Keluhan terjadi karena uretra ditekan oleh jaringan prostat yang membesar. Kesimpulan, nah, penis, skrotum, dan testis merupakan organ komponen utama sistem reproduksi pria yang memiliki struktur dan fungsi saling berkaitan. Sperma dibentuk di testis, dimatangkan di epididymis, lalu berjalan melalui ductus deferens dan uretra hingga keluar melalui ostium uretra externum. Torsiotestis merupakan kondisi kegawatan akibat puntiran funiculus spermaticus yang mengganggu vaskularisasi testis. Varikokel sendiri adalah pelebaran vena plexus pampiniformis yang memberikan gambaran seperti sekumpulan cacing. Dan yang terakhir ada pembesaran prostat yang akan menekan uretra pars prostatika yang menimbulkan gangguan saat berkemih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Pranata Nabil Kirono dengan NIM G0025167 dari kelompok A5 dengan asisten Mbak Rada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan praktikum 2, sistem uropoetika, pembagian organ, fungsi umum, dan alur perjalanan urin. Laporan 2, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antre panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang dan menjalar ke bawah, anyang-anyangan dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan harinya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar menuju uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Nah, overview organ sistem uropoetika. Nah, pertama, organ pembentuk urin itu adalah ren atau ginjal. Nah, ginjal sendiri ini akan menyaring darah, mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Ginjal juga berperan dalam ekskresi zat sisa metabolisme. Organ penyalur urin ada ureter yang mengalirkan urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Vesika urinaria akan menyimpan urin sementara yang akan dilanjutkan ke uretra yang menjadi saluran akhir pengeluaran urin keluar tubuh. Untuk fungsinya bisa dibaca. Ren, organ pembentuk urin, letak dan bentuk. Nah, ren merupakan organ berpasangan yang terletak retroperitoneal, kira-kira berada di VTH 12 sampai VL3. Nah, ren sendiri untuk di bagian dextra dia lebih rendah karena dia di bagian atasnya akan terdapat hepar. Nah, bentuk dari ren sendiri itu seperti kacang. Terdapat ren dextra dan sinistra, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian struktur makroskopik, dia tuh ren akan memiliki korteks renalis dan medula renalis. Medula akan tersusun atas piramida renalis. Puncak piramida yang akan bermuara ke kalis minor melalui papilla renalis. Semua aliran urin akhirnya akan menuju ke pelvis renalis. Fungsi umum dari ginjal adalah filtrasi darah, reabsorpsi zat yang masih dibutuhkan, sekresi zat tertentu ke lumen tubuh, dan pembentukan urin akhir.
Untuk fungsi homeostatiknya, dia mengatur volume cairan tubuh, mengatur elektrolit dan osmolaritas, menjaga keseimbangan asam basa, dan serta mengekskresikan ureum, kreatinin, dan sisa metabolik lain. Selanjutnya, ureter adalah saluran transport urin. Ureter adalah saluran muskular yang membawa urin dari pelvic renalis ke vesika urinaria. Terdapat ureter dextra dan sinistra. Bagian dari ureter ada pars abdominalis, pars pelvica yang dimulai dari bifurcatio arteri iliaca communis, dan pars intramural yang ada setelah dia menembus vesika urinaria. Fungsi umum adalah mengalirkan urin melalui gerakan peristaltik, tidak terpengaruh oleh gravitasi, dan mencegah reflux urin saat memasuki vesika urinaria. Penyempitan fisiologis ureter itu ada 3, yaitu uretropelvico junction, yaitu dia ada di bagian pelvic renalis, kemudian ada di saat melintasi arteri iliaca communis, dan uteropelvico junction, yaitu saat dia memasuki ke vesika urinaria. Relevansi klinis dari penyempitan fisiologis ini sangat penting karena sering terjadi sering tersangkutnya batu saluran kemih di bagian ini yang akan menimbulkan rasa nyeri pinggang menjalar ke bawah. Selanjutnya, organ vesika urinaria, organ penyimpanan urin. Nah, vesika urinaria adalah kantung muskular penyimpan urin, terletak di kavitas pelvik. Posisinya dan hubungan anatominya berbeda antara pria dan wanita. Nah, vesika urinaria sendiri terdapat 4 bagian penting, yaitu ada apex, corpus, fundus, dan kolum vesicae. Struktur penting, jadi dinding dari vesika urinaria tersusun atas muskulus destruktor, dan di bagian bawah itu ada trigonum vesicae yang terbentuk dari 2 ostium ureteritis dan 1 ostium uretra externum. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara, berkontraksi saat miksi, dan berperan dalam mekanisme pengosongan kandung kemih. Kalau kaitannya dengan skenario, keluhan merasa buang air kecil tidak lampias berhubungan dengan proses penyimpanan dan pengosongan urin di vesika urinaria. Uretra adalah saluran akhir pengeluaran urin. Uretra adalah saluran yang mengeluarkan urin dari vesika urinaria ke lingkungan luar. Uretra itu pada pria dan wanita berbeda. Pada pria dia lebih panjang dan dibagi menjadi 4, yaitu pars intramural atau preprostatika, pars prostatika, pars membranacea, dan pars spongiosum. Sedangkan untuk wanita, uretra lebih pendek dan relatif lurus membuka ke vestibulum vagina. Fungsinya untuk menjadi saluran ekskresi urin, namun pada pria juga berfungsi sebagai saluran semen. Relevansi anatomis berbeda panjang, dan bagian uretra itu penting untuk memahami aliran urin serta korelasi klinis dari masalah saluran kemih. Selanjutnya, perjalanan urin dari aren hingga keluar menuju uretra. Jadi pertama, urin itu akan terbentuk di bagian nefron, kemudian ke ductus papillaris, papilla renalis, calyx minor, calyx major, pelvic renalis, ureter, kemudian disimpan di vesika urinaria, kemudian saat berkemih akan melewati ostium uretra externum, uretra, dan ostium uretra externum. Untuk penjelasan lebih rinci bisa dibaca pada bagian di bawah. Oke, kesimpulan. Sistem uropoetika terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ginjal sendiri membentuk urin, ureter yang menyalurkan, vesika urinaria menyimpan, dan uretra yang menjadi pengeluaran urin untuk organ yang terakhir, saluran yang terakhir. Alur perjalanan urin dimulai dari bagian ginjal menuju calyx, pelvic renalis, ureter, vesika urinaria, lalu berakhir di uretra. Pemahaman anatomi sistem uropoetika untuk menjelaskan gejala gangguan berkemih pada skenario. Cukup sekian, mungkin bila ada salah kata dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Prananda Nabil Kirono dengan NIM G0025167 dari kelompok A5 dengan asisten Mbak Rada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum 3, dasar pelvis dan perineum serta hubungan anatomi pelvis dengan persalinan. Laporan 3, di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spatium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Overview dasar pelvis dan perineum. Nah, pelvis sendiri ini merupakan bagian rangka yang menopang organ-organ rongga pelvis yang tersusun atas os coxae, dextra dan sinistra, os sacrum, dan os coccygeus. Nah, di bagian inferior dari pelvis akan membentuk pelvic outlet. Nah, dasar dari pelvis akan menutup di bagian bawah kavitas pelvis, terdiri terutama oleh diafragma pelvis yang berfungsi untuk menyangga organ pelvis dan membantu kontinensia. Perineum adalah organ di daerah di bawah diafragma pelvis, terbentuk belah ketupat jika dilihat dari bawah, dibagi menjadi regio urogenital dan regio analis. Relevansi klinis. Nah, struktur dasar dari pelvis dan perineum sangat penting pada proses persalinan. Daerah ini berkaitan dengan penurunan kepala janin, pergelangan jaringan, dan risiko robekan saat partus. Diafragma pelvis. Nah, diafragma pelvis merupakan
Lapisan muskular yang membentuk dasar rongga pelvis menopang organ seperti vesika urinaria, uterus, vagina, dan rektum. Komponen utamanya adalah muskulolevator ani yang terdiri atas muskulopuborectalis, muskulopubococcygeus, dan muskuloileopocygeus. Fungsinya untuk menjaga organ-organ pelvis, mempertahankan kontinensia urin dan fekal, berperan dalam peningkatan tekanan intraabdomen, dan mengalami peregangan besar saat persalinan. Hubungannya dengan obestri, pada saat proses persalinan, otot-otot dasar pelvik akan meregang untuk memberi jalan bagi janin. Nah, kelemahan atau cedera struktur ini dapat berhubungan dengan prolaps organ pelvis dan gangguan kontinensia. Nah, membrana perineum dan spadium perineum profundum. Pertama, membrana perineum adalah lembar fascia tebal yang menutup bagian anterior outlet pelvic, terletak di bagian regio urogenital yang menjadi penunjang struktur-struktur dari organ urogenital. Fungsinya itu memberi perlekatan bagi otot-otot perineum, membantu menopang organ pelvic bagian inferior, dan menstabilkan daerah urogenital saat tekanan intraabdomen meningkat. Nah, kemudian ada spadium perineum profundum. Bagian ini tuh terletak di atas dari membrana perineum dan di bawah dari diafragma pelvic yang berisi struktur dalam dari regio urogenital. Nah, salah satu isinya itu adalah uretra, otot-otot perineum profundum, serta pembuluh darah dan saraf perineal tertentu. Namun pada wanita, bagian ini berhubungan erat dengan uretra dan vagina. Relevansi klinis, nah, daerah ini tuh daerah penting dalam memahami trauma perineum, persalinan, dan tindakan obstetrik. Kemudian pembagian perineum, regio urogenital, dan regio analis. Pertama, bentuk perineum. Perineum kalau dari bawah dilihat berbentuk seperti belah ketupat. Secara anatomis dibagi oleh garis yang menghubungkan kedua tuber ischiaticum. Nah, pertama di bagian depan warna kuning, regio urogenital, terletak di bagian anterior, mengandung struktur urogenital eksternal. Pada wanita meliputi area sekitar uretra, vagina, dan berkaitan erat dengan membrana perineum. Untuk yang berwarna hijau, regio analis, terletak di bagian posterior, mengandung kanalis analis dan fossa ischioanalis, berhubungan dengan muskulosphincter ani dan jaringan di sekitarnya. Kemudian ada perineal body yang terletak di garis tengah antara vagina dan anus pada wanita, merupakan bagian titik temu beberapa otot perineum yang sangat penting dalam obstetri karena dapat robek saat persalinan. Relevansi klinisnya, pemahaman pembagian perineum penting untuk menjelaskan letak episiotomi dan arah robekan perineum. Kemudian selanjutnya ada perbedaan pelvik pria dan wanita. Nah, pelvik wanita sendiri dia lebih lebar, dangkal, inlet pelvik lebih luas, arcus pubicus lebih besar, sakrum lebih pendek dan lebih lebar, serta cocok untuk proses persalinan. Sedangkan pelvik dari pria, dia itu lebih sempit, lebih berat, inlet pelvik relatif sempit, arcus pubik lebih kecil, serta sakrum lebih panjang dan lebih melengkung. Nah, makna obstetrinya, bentuk pelvik wanita itu memudahkan jalannya janin menuju jalan lahir, karena diameter inlet, cavum, dan outlet pelvik itu mempengaruhi kemajuan dari persalinan. Kelainan bentuk pelvik itu dapat menyebabkan hambatan penurunan kepala dari janin. Hubungan dengan skenario, bidan tadi kan memperhatikan bentuk pelvik karena hal itu akan mempengaruhi kemungkinan kepala janin dapat turun dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah bidang Hodge dan penurunan kepala janin. Nah, bidang Hodge sendiri adalah bidang-bidang imajiner dalam pelvis yang digunakan untuk menilai penurunan bagian terbawah dari janin saat persalinan. Bidang Hodge sendiri ada 4. Yang pertama bidang Hodge 1 dari promontorium ditarik garis lurus sampai ke tepi atas dari sifisis pubis, mewakili pelvic inlet. Nah, bidang Hodge 2 adalah bidang yang sejajar dengan bidang Hodge 1, namun ditarik garis dari bawah sifisis pubis. Bidang Hodge 3, bidang yang sejajar dengan kedua bidang sebelumnya, namun dia ditarik garis lurus melalui spina ischiatica. Nah, ini sangat penting karena spina ischiatica menjadi landmark klinis dari penurunan kepala. Nah, bidang Hodge yang terakhir, bidang Hodge 4, itu sejajar dari bidang-bidang sebelumnya dan ditarik garis lurus di bagian dari os coccygeus. Untuk relevansi klinisnya, jadi semakin rendah posisi kepala janin terhadap bidang Hodge, semakin jauh kemajuan persalinan. Penilaian ini dapat membantu menentukan apakah persalinan langsung dengan baik atau ada hambatan. Selanjutnya ada episiotomi dan hubungan anatominya dengan perineum. Episiotomi adalah insisi pada perineum untuk memperluas jalan lahir saat persalinan. Tujuan klinisnya adalah mengurangi robekan perineum yang tidak teratur, membantu persalinan bila jaringan perineum sangat tegang, dan mempermudahkan tindakan obstetri tertentu. Dasar anatominya itu di sini adalah daerah perineum, terutama perineal body, dapat mengalami perkembangan hebat saat kepala janin lahir. Jika robekan meluas ke posterior, struktur yang terancam meliputi muskulosphincter ani externus dan regio analis. Nah, episiotomi sendiri ini ada 2, yaitu yang midline episiotomi dan mediolateral episiotomi. Nah, untuk yang midline dia lurus ke posterior, lebih sederhana, namun dia berisiko untuk meluas ke arah anus. Sedangkan untuk mediolateral dia diarahkan serum ke lateral. Nah, bagian ini tuh sering dipilih karena mengurangi resiko untuk
mengalami robekan ke arah musculus sphincterani. Hubungannya dengan kasus, pada persalinan, episiotomi itu dipertimbangkan agar robekan perineum itu nggak meluas dan merusak struktur penting di daerah anal. Nah, kesimpulan, dasar pelvik merupakan terutama dibentuk oleh diafragma pelvik yang menopang organ-organ pelvik. Perineum dibagi menjadi regio urogenital dan regio analis dengan struktur penting seperti membrana perinei, spadium perinei profundum, dan perineal body. Pelvik wanita memiliki bentuk yang lebih sesuai untuk proses persalinan dibandingkan pelvik pria. Untuk selanjutnya di bidang Hodge digunakan untuk menilai penurunan kepala janin selama proses persalinan. Dan yang terakhir ada episiotomi yang merupakan tindakan pada perineum yang didasarkan pada pertimbangan anatomi untuk mencegah robekan yang lebih luas. Cukup sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.